Tadi kan saya dengar katanya kita baru mulai. Kok Anda menang tender? Kok baru mulai dapat? Sementara mereka-mereka yang udah 12 tahun, 20 tahun nggak bisa jebol ke Persija. Gini loh, Persija Kita kasih solusi. Sebuah kebanggaan saya menggunakan nih Mas Mokhtar, thank you. Jakmania. Jakmania-nya nggak main-main. Produk-produk dari Juaraga bisa dibilang. Kenapa gue bangga? Lihat beritanya. Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023. Nih, jadi nggak? Harus jadi ini. Hah? Harus jadi ini. Yakin? Yakin. Yakin. Yang kemarin kan? Yakin. Nggak jadi? Yakin 100%. Yang ini jadi ya? Jadi. Nah, kenapa gue bilang bangga? Next dong. Ternyata official license product ya untuk U17 World Cup Indonesia ada para Juaraga, betul ya? Betul. Keren. Ya, Ini banyak arti loh di sini loh. Kita sangat grateful bisa Keren. ditunjuk. Ya. Jadi gini, ini jersey tetap ngomong ya. Jersey Persija yang gue pakai ini teman-teman kalau pastikan nonton sampai akhir nanti kita bedah ya. Kenapa nih model packagingnya tuh yang set nih naik set dan ada unsurnya gimana jelasinnya ya? Ini kan ada kayak banyak motif ya. Ternyata kalau lu telusurin lebih dekat, ini beda-beda ya. Seniat itu ya. Kayak rajutannya ya. Betul. Jadi Betul. bentar ya. Nih misalkan ini apa, ini gimana, ininya apa. Biasanya jersey yang ini doang, tapi ada ininya juga. Bikin ribet Kang Jahit, Mas Mokhtar nih emang nih. Memang. Yang ngejahit ribet, kesian. Jadi desainer kita itu sama bagian sourcing kita itu berantem mulu. Yang sourcing dulu bikin gue, hidup gue susah banget sih. Iya. Tapi ya itu kita mau something different. Ya kita mau sesuatu yang beda. Oke. Dan mungkin karena passion kita ya untuk selalu mendatangkan barang yang atau produk yang terbaik. Khususnya untuk partner kita ya. Ya jadi kita don't mind kalau kita bikin ribet. Waduh, oke. Nanti kita cari tahu formulanya seperti apa. Dan suatu kebanggaan juga yang berikutnya adalah terkait kan Persija ini punya nggak sih kayak official apa ya bisa bilang official merchandise atau official store gitu? Sebelumnya belum ada kan? Sebelumnya belum ada. Memang kita pada waktu ditunjuk sebagai partner merchandise Persija di tahun 2020 itu kita yang buat semua. Wow. Jadi ya kita cukup grateful lah ya kita bisa berpartner dengan Persija. Ya suatu klub, mungkin salah satu klub terbesar bukan hanya di Indonesia tapi di Asia juga ya. Bisa menjadi partner ini menjadi suatu kebanggaan kita. Dan mereka sangat-sangat suportif terhadap juara yang pada waktu itu belum ada apa-apa kita masih baru. Apa juara itu tahun berapa? Jadi ceritanya itu setelah saya selesai di Asian Games ya, karena waktu Asian Games merchandise saya yang pegang juga. Oke. Saya punya cita-cita itu buat brand lokal yang fokus di activewear. Ya, kita sudah planning cukup lama. Tiba-tiba diundanglah Persija, ya kan? Pak Mokhtar mau nggak ngebid lah untuk jadi partnernya kita, karena kontrak kita dengan existing sponsor kita sudah selesai. Oke. Ya balik lagi kita masih baru, produk belum ada, ya kita cuma punya konsep. Kalau diajak bidding ya, ayolah kita jalan gitu kan. Oke. Tapi balik lagi, saya selalu bilang dengan partner kita, khususnya Persija, kita ini bukan sponsor. Tapi kita ini merchandise partner. Loh, bedanya apa ya? Kan orang tahunya kan ya sponsor kan yang ngedesain, biayain, nge-supply kebutuhan pemain lah misalnya. Tapi kita beyond sponsor. Ya, beyond sponsor itu kita buat merchandise itu di luar kebutuhan pemain. Jadi untuk fans. Jadi bukan hanya jersey atau jaket atau tas dan sebagainya, tapi kita sampai buat complete merchandise collection. Dari topi, kaos kaki, sendal jepit, jam tangan, sepeda, maskot, semua ada, komplit. Jadi itu yang kita komit dengan partner kita. Kalau misalnya mau, jangan mengharapkan kita menjadi sebagai sponsor. Jadi kita ini sebagai merchandise partner. Kita buatkan juga sistem untuk licensing. Jadi Persija ini yang mempunyai, kalau boleh dibilang IP ya, IP itu logonya ya, dimonetize dengan baik. Ya kita buatkan sistem untuk mereka. Ini nih,
Nih prolog di awal nih kayaknya tajam banget. Nanti kita kupas satu persatu ya, Mas ya. Gimana cara monetize dari intellectual property-nya Persija? Dan Anda ilmunya dari mana? Bocorannya katanya dulu pernah di Disney, pantesan sekarang Persija. Ya kalau saya dari kacamata orang brand gitu ya, IP-nya tuh dan ya apa ya bisa dibilang perspektifnya dan lain sebagainya tuh. Karena benar-benar dimonetisasi dengan baik. Apalagi kalau tujuannya memang ada seorang pengusaha revenue base gitu loh. Itu yang basis yang dituju gitu kan. Jago klubnya oke lah. Apalagi pemasukannya oke, monetize-nya ke official store, jualan bajunya. Tapi kan kalau ada revenue stream yang lainnya yang bisa digarap kan kenapa enggak? Nah, memang harus punya orang-orang ahli. Dan saya setuju tadi kata-kata tadi. Jangan berharap jadi sponsor. Saya pikir kalau biasanya jangan berharap tuh akan turun kan. Jangan berharap jadi sponsor. Orang lain langsung kayak ya. Tapi saya ini merchandise partner, akan mikirin ini lah, ini mah udah lebih ekspektasinya berarti ya. Jadi balik ya betul. Jadi revenue stream tadi kan. Iya. Bagaimana cara meng-create revenue stream lain di luar jualan tiket sama jualan sponsor kan kalau klub. Iya betul. Kalau sponsor itu kan istilahnya kalau di jersey kalau kayak sponsor itu kan jualan properti. Di sini berapa, di sini berapa. Tapi gimana caranya di luar itu kita bisa monetize juga? Apakah itu dari IP Persija sangat kuat sekali. Dan Persija itu kuat. How to monetize it gitu loh. Dari merchandise kah atau dari media ya kan, maskot. Ya, kita mesti pikirkan itu kan. Supaya klub ini, sports club ini punya banyak revenue stream dengan memaksimalkan IP yang dia punya. Ngeri, sampai klub aja padahal Anda bisa dibilang merchandise partner. Tapi klubnya bukan punya Anda gitu, klub orang gitu istilahnya. Tapi malah di-maintain dari segi revenue streamnya untuk apa ujung-ujungnya ya ekonomi bangsa. Pasti dong devisa negara dan lain sebagainya. Saya curiga Pak Erik naik, Anda jadi Menteri BUMN. Oke, yuk, fokus yuk. Kita dagang aja. Iya, kan kita nggak tahu kalau beliau cawapres. Fokus yuk. Awalnya gimana sih, Mas? Kan Anda kan sempat di apa tadi cerita di belakang Disney dan lain sebagainya. Di Disney. Gimana sih maksudnya? Sampai kok malah ngurusin aparel? Saya ini 21 tahun di Disney. Wow. Ya, dimulai dari sebagai desainer sebenarnya, karena passion saya di desain kan. Oke. Tapi ya memang kebetulan saya bekerja di perusahaan yang sangat baik kalau menurut saya. Disney is a very good company. Bukan hanya dari vertically tapi memberikan kesempatan horizontally as well. Jadi kita banyak belajar di sana. Ya, dari desainer saya dipercayakan untuk memimpin perusahaan akhirnya, dan kita sempat tutup kan di sini pada waktu krisis ekonomi, ada kerusuhan, kita tutup sini. Saya sempat di Singapura, ditugaskan kembali untuk buka kantor di sini sampai fast forward 21 tahun lah. Ya. Sebenarnya rencananya kan mau cari pengalaman 5 tahun ya. 5 tahun jadi 10 tahun, 10 tahun jadi 15 tahun. Ini nggak keluar-keluar nih. Iya. Callingnya itu pada waktu Asian Games. Ya, jadi Pak Erik ada minta saya untuk bantu di Asian Games. Nah, mungkin itu saya punya sign untuk saya selesai di mana di Walt Disney. Saya karena punya cita-cita untuk jadi entrepreneur, untuk punya usaha sendiri. Dan Pak Erik manggil Anda untuk urusin Asian Games. Nah, pertanyaannya berarti kan juara belum ada dong? Belum ada. Nah, itu Anda sebagai apa? Kontribusinya apa? Jadi 2017 Pak Erik minta saya mau kita ditunjuk oleh OCA untuk meng-host Asian Games. Saya mau lakukannya secara profesional. Ya, kita punya tanggung jawab cukup besar dari segi komitmen untuk bayar ke OCA karena kita penyelenggara. Ya, balik lagi. Apa revenue stream yang kita bisa dapat untuk mengcover cost itu? Ya salah satu dari merchandise. Ya. Tapi beliau juga melihat ini Asian Games ini penting sekali untuk negara, ya kan, karena ini level event dunia. Exposure-nya gede banget. Betul, dan kita harus mengerjakan dengan profesional dengan baik kan deliver. Nah, merchandise ini malah jadi salah satu fokus yang dimana ginilah, kalau kita ke event itu yang bisa kita bawa balik kena sebagai kenang-kenangan itu cuma 2 kan. Foto sama merchandise. Iya benar kan? Kita pernah ke Olimpiade, pernah ke Piala Dunia nih. Kalau lihat produknya langsung. Sama juga dengan Asian Games kan. Kita
kalau punya tamu dari luar atau lokal pun, mereka harus bangga kalau punya merchandise yang proper. Oke. Nah, itu challenge-nya. Oke. Nah, maka dari itu saya diminta untuk set up merchandise ini dengan baik, dan dengan bukan hanya baik, tapi sistemnya juga harus baik. Ya. Nah, karena saya punya pengalaman di Disney, saya bantu Asian Games sebagai salah satu pengurus di Inasgok pada waktu itu, untuk men-set up dan mendeliver produk Asian Games dengan baik dan tanpa menggunakan dana pemerintah. Ya nggak bisa lah. Itu pakai dana siapa? Nah, jadi saya membuatkan sistem licensing. Karena kita sudah punya maskot, kita punya logo, kita buat yang namanya buku panduan desain. Kita jualan gambar nih. Nah, udah itu kita presentasi, kita ngamen lah. Kemana? Oh, banyak. Kita ke perusahaan-perusahaan lokal kebanyakan yang bisa buat pakaian siapa, yang buat topi siapa, yang buat tas siapa. Jadi sistem bagi hasil. Jadi mereka yang invest, IP-nya di kita, IP Asian Games milik kita. Mereka yang produksi, kita bantu fasilitasi untuk penjualan. Oke. Tidak ada pakai uang negara sama sekali, tapi malahan kalau dengan penjualan merchandise itu, negara mendapatkan, atau ya Asian Games ini mendapatkan hasil dari penjualan atau royalti dari penjualan. Ya. Jadi termasuk ilmu dari Disney itu kepake tuh semuanya ya? Betul, tujuannya kan seperti itu. Ya, karena merchandise itu ya. Kita belajar dari luar bagaimana kita aplikasikan kepada sistem kita di sini. Ya. Dan itu pertama yang mungkin baru dijalankan oleh Asian Games. Ya. Dan memang hasilnya kita punya hampir, kalau nggak salah sekitar 24 atau sampai 28 lisensi ya, yang produksi segala macam merchandise Asian Games. Ya. Zero investment dari pemerintah. Ya. Dan dalam sejarah Asian Games itu, dari segi koleksi produk, dari segi distribusi, dan dari segi pendapatan itu terbesar dalam sejarah Asian Games. Ya. Yang kemarin itu? Yang kemarin. Wow. Ya. Dan ya saya cukup bangga, kita cukup sukses di Asian Games. Nah, dari situ baru saya kepikiran, kayaknya belum ada ya selama saya ngerjakan di Asian Games, kok nggak ada brand lokal yang fokus untuk di active lifestyle. Yang kemarin-kemarin itu yang support itu mereka kontribusinya sebagai vendor aja. Ya benar ya, tapi mereka tidak ada brand kan. Ya, brandnya tetap Asian Games. Tapi tidak ada local brand. Ya. Yang dimaksud vendor itu adalah dia production aja, pabrikasi. Jadi misalnya mereka mau buat misalnya jersey. Jersey-nya brandnya Asian Games, ya kan. Tapi di labelnya ditulis, misalnya diproduksi oleh PT apa. Itu maksud saya. Oke. Gitu. Wah, nggak ada IP-nya ya? Tidak ada IP. Lah, kemarin-kemarin kenapa? IP-nya Asian Games. Paham. IP-nya. Oke, tapi brand lokalnya nggak ada secara IP. Betul. Pada waktu itu belum ada. Malah saya juga kita mau coba collab dong dengan brand-brand lokal pada waktu itu, tapi nggak ada. Oke. Nah, itu yang kenapa men-trigger saya waktu itu dengan beberapa teman-teman, bagaimana kalau kita start bangun suatu brand, ya brand lokal, kita quality bisa kok kita menyaingi brand-brand Nike, Adidas, kalau mereka buatnya di sini juga kok, ya kan. Betul, raw materialnya juga ada di sini juga kan, ibaratnya kan. Betul, ya kan. Dari segi desain kita nggak ada kalahnya lah, ya kan. Nah, kita persiapkanlah brand Juaraga pada waktu itu, ya kan. Sudah disiapkan koleksi mau dibuat apa, kita sudah siap desain, sudah siap. Tiba-tiba ya mungkin rezeki berbeda ya. Kita malah ditawarkan untuk jadi partnernya Persija. Ya, yang dimana kita pikir, wah ini salah satu kesempatan yang sangat baik sekali. Karena brand kita ini bisa mungkin lebih dikenal, ya kan, dengan bekerja sama dengan Persija juga. Dan itu dia, mungkin tadi saya balik lagi ke ceritanya ya, saya juga dari awal bilang dengan Persija, kita ini coba dilihat sebagai merchandise partner, bukan sponsor. Oke. Sebelumnya saya mungkin kurang mengamati ya. Sponsornya ada? Persija apa itu nih? Banyak. Misalnya brand sepatu misalnya gitu kan biasanya kan? Kebanyakan, malah sepatu enggak. Banyak kan itu ke jersey. Mereka pernah kerjasama dengan local brand lah kayak League. Iya. Enggak, maksud saya brand sepatu yang nempel di sininya, di jersinya. Itu sponsor kan? Ya brand sepatu atau Indomie atau apa itu sponsor ya. Ya League Specs gitu kan. Tapi kan jersinya itu kan provide sponsor. Jadi mereka memberikan
memproduksi, mereka memberikan kepada pemain, ya kan, kebutuhan pemain, kebutuhan official. Iya. Dan of course ada sponsorship fee dengan X amount lah. Misalnya. Iya, pasti. Tapi kalau saya bilang dengan Persija, saya tidak punya budget seperti perusahaan-perusahaan besar, ya, perusahaan sepatu-sepatu besar lah ya. Saya ini masih UKM baru mulai. Ya. Bisa aja UKM dipercaya official merchandise license kan nggak? Kita perusahaan sangat muda sekali, masih kecil. Saya belum ada produk pada waktu kerjasama dengan Persija, belum ada produk. Ya, brandnya belum launching juga. Ya, tapi yang saya bisa janjikan ke Persija, saya akan komit. Saya akan buatkan inovasi-inovasi dari segi produk, platform, cara menjual, marketing, itu saya komit. Nah, ini kalau ngomongin marketing, dipotong dikit ya Mas ya. Tadi kan saya dengar katanya kita baru mulai. Kok Anda menang tender? Itu harus ini clear dulu nih. Ya mudah-mudahan teman-teman ngelihat dari sisi why and how-nya ya. Gimana cara jebol pitching ke klien, gimana cara menang tender. Ini kalau mau jujur aja sih, jangan-jangan Anda penunjukan langsung tendernya atau gimana nih? Kok baru mulai dapat? Sementara mereka-mereka yang udah 12 tahun, 20 tahun nggak bisa jebol ke Persija. Ada apa di balik udang ini loh? Saya rasa track record ya. Jadi gini, kita membuat plan yang cukup baik waktu dipresentasikan ke Persija. Oke. Kan saya udah bilang tadi, saya tidak bisa memberikan sponsorship money, ya, upfront money as a sponsor. Tapi yang saya bisa janjikan, kita akan invest. Gini loh, Persija kita kan duduk bareng sama dia. Mimpi kalian apa sih? Apa sih merchandise di pikiran kalian? Saya mau kayak Arsenal, mau kayak toko kalau ke Manchester United. Ada di situnya tuh stadionnya ya gitu kan. Yeah. Oke. Kalau visinya seperti itu, kita akan lakukan karena visi kita sama. Nggak ada di sini klub yang mempunyai merchandise yang komplit. Yang udah artinya jersey lagi. Saya tanya sama mereka sekarang, kalau saya mau beli jersey, kalian sekarang belinya di mana? Oh iya, susah juga. Mereka aja bingung ya. Betul. Apalagi pada waktu itu online juga sudah mulai naik kan. Loh, pinggir-pinggir jalan kan banyak. Saya pernah lihat tuh. Itu kan official, ya kan. Oh, nggak official sih, ya, iya sih. Tidak official. Gini loh. Maka dari itu ya ini salah satu pembelajaran juga bagaimana harus memproteksi IP-nya mereka kan. Ya, Persija ini harus bukan hanya monetize, harus to protect juga kan. Iya, setuju sih. Ya. Saya orang brand pasti melek banget tuh kayak gitu-gitu tuh. Jadi itu jadi saya janjikan kita buatkan sistem licensing, ya kan. Jadi sebagai hasil, saya invest kok, ya, untuk di merchandise saya kan. Jadi itu kenapa kita ditunjuk, karena itu dia pengalaman saya di Disney untuk di licensing, kesuksesan Asian Games, sama plan besar kita untuk Persija apa sih? Oh iya. Ya kan. Saya tahu ya, maksudnya. Ya, kita mesti kasih lihat ilustrasi. Ini plan kita dan plan itu harus kita jalankan. Ya. Jadi ya ini cerita sedikit ya. Pada waktu kita plan ini kita harus berani lah ya. Kan saya bilang saya bukan anak bola nih, anak basket. Oke. Ya. Nggak ngerti bola lah, ya. Nah, kita harus duduk, kita harus banyak riset dan harus banyak nanya. Persija pada waktu ya sampai sekarang pun partner yang baik sekali. Mereka kasih kita banyak insight. Ya. Kita juga duduk dengan fans Persija karena kan itu customer kita, atau kita nggak bilang customer, kita bilang fans, ya kan. Duduk sama mereka, minta masukan dari mereka, minta feedback dari mereka. Sampai produk kita buat, kita juga develop bareng lah dengan Persija, dengan fans. Mereka maunya apa. Sampai pada waktu harga. Saya udah buat ini, barang saya bagus banget nih. Saya kasih harga waktu itu 799.900. Iya, tadi masih ada tuh tag-nya tuh. Ya. Ini yang baju saya pakai tuh. Di 2020 ini jersey paling mahal. Jersey lokal paling mahal. Tadi kan 799.900, bener paling mahal. Makanya begitu Anda tadi bilang, "Der, lu udah diet ya sekarang ya? Gua kasih lu 2 XL, gedean nih, ntar gua kirim balik ya." Apa kata saya? Nggak pikir panjang. Iya mau dong. Mahal, value-nya tinggi guys. Dengan konsep begini ya, lu mesti punya sih. Lu mesti lihat dari jarak dekat teman-teman. Lu mesti merasakan apa yang gua rasakan loh. Jadi, oke, lanjut lah. Anyway, ya, jadi balik lagi kita yakin dengan produk kita, ya kan. Ya kenapa kita mesti minder ya? Iya. Nike bisa jual 1199 kok,
ya kan? Kita kenapa brand lokal kita harus minder, ya. Wish. Confident itu harus ada. Ya. Akhirnya kita putuskan kita start jualan. Ya biasalah di sosial media kan pasti kan komplain. Jersey-nya mahal banget nih 799, ya kan. Tapi ya coba lihat dulu bahannya seperti apa, modelnya seperti apa. Ternyata memang benar habis gitu loh pada waktu kita launching. Itu dibilangnya jersey sultan kita. Pantesan saya pakai ini merasa jadi sultan. Karena jersey yang sudah established pun nggak berani jual harga segitu. Berapa sih pasarannya jersey? Paling tinggi mungkin 600 ya, 600-an ya. 600-an Anda bisa dibilang 800 ya. Tapi kita balik lagi kita buat yang benar-benar serius lah ya. Kita buat box. Belum pernah Persija ngeluarin jersey pakai box ya kan. Pakai sertifikat. Tapi balik lagi plan kita bukan hanya di situ. Bagaimana yang nggak bisa beli 799. Kita buatkan grade kedua. Ya, kita bilangnya jersey replika atau jersey stadium ya dengan harga 599. Kita buat lagi yang lebih affordable kita bilangnya dengan harga 249. Jadi ada grade, ada dari player issue, stadium version sama supporter version. Yang membedakan ini apa? Bahan tentunya. Bahan, aplikasi ya. Kalau mungkin yang Mas Dery pakai sekarang ini anti KW. Karena bahannya kita develop, kita patenkan, kita desain, tidak ada yang bisa copy. Dan ngaruh ngomongnya apa sih ini? Jakarta ya. Si motif-motif ini kali ya. Ini ngaruh ke apa tingkat performance, iya ya. Betul. Terus keringat juga ya. Betul. Ya, sangat elastis, performance, breathable ya, cepat kering. Betul. Saya punya lumayan. Saya juga suka koleksi jersey Liverpool yang zaman-zaman jebot lah ya. Kan cuma satu bahan apa segala macam ya. Dipakai aja juga kayak kurang. Iya gak sih? Ya, jadi balik lagi. Ada 3 level, tapi bukan kita compromise dari quality. Tetap quality harus kita jaga. Bahan yang paling murah pun dengan bahan dry fit, tapi mungkin detailnya tidak semahal atau tidak sekompleks yang player issue. Jadi kita buat grade, tapi kita tetap maintain quality lah. Ya kita nggak mau. Ya. Oke, guys, gue mundur dikit ya. Saya kan suka mengamat sesuatu ya, terutama mungkin cerita dari beliau. Ini saya agak keluar dikit mengantarkan analogi atau kisah yang kemarin sempat viral. Mungkin ini di luar dari obrolan ya, tapi ntar teman-teman pasti tahu deh makna yang saya maksud apa. Yaitu sempat ramainya waktu zaman anak UI, lulusan anak UI yang ngomel-ngomel. Kalau teman-teman tahu ya, ada seseorang lulusan anak UI, dia bilang ya intinya nggak terima. Ada bapak-bapak umur 30 tahun lulusan STM. Dia keterima di PT PAL. Terus padahal dia cuma lulusan STM. Mentang-mentang katanya pengalamannya ada di luar negeri ya. Dia ke mana sih? Lupa, Perancis apa Italia apa segala macam di bagian welding. Akhirnya dia keterima, terus dia bilang kayak sementara gue lulusan UI gitu ya. Ya gue nggak lagi ngegibahin lu ya anak UI itu ya. Tapi yang dimaksud adalah tadi kan saya sempat, kalau Anda sadar, saya sempat gali dan sempat mancing. Kok Anda langsung tendernya dapat, padahal brandnya belum kebangun. Tapi ternyata Anda berjalan bangun 21, ya pengalaman di 21 tahun di Disney, sukses di Asian Games. Ditambah lagi, nih kalau yang beliau bilang pasti beliau cerita kayaknya nggak mungkin, makanya saya yang ngomong aja ya, karena pasti kan terkait takutnya mungkin sombong apa segala macam, makanya saya yang bahas. Ditambah lagi yang otak bisnis harus jalan. Ya monetisasinya harus baik, gimana caranya ngambil peluang, gimana caranya ini jadi duit, gimana caranya ini jadi intellectual property yang oke. Itu makanya rumus dari ya podcast ini kan podcast bisnis, gimana caranya Anda bisa jebol, berpartner sama sesuatu dan lain sebagainya. Ya Anda punya visi misi yang baik nggak, itu poinnya tuh. Makanya tadi ketika dibawa ke sini saya pancing, lah kan Anda nggak ada pengalamannya. Kenapa tiba-tiba ngurusin jersey, apparel, Anda aja nggak punya brandnya. Tapi nyatanya tadi kan jelasinnya mengenai ini ternyata dibikinin official store. Persija dibikinin brand lokal. Wow, nggak pakai duit negara. Wow. Nah itu apa tuh maksudnya? Apakah orang bisnis
ngambil kuliah bisnis kah atau gimana tuh? Gimana caranya kita bisa monetisasi dengan baik sebuah perusahaan? Balik lagi masing-masing bisnis kan berbeda ya cara monetize-nya ya kita bilang. Ya balik lagi kita harus punya sense of salesman. Gimana cara jadi gini, kalau kita balik sedikit ke Persija misalnya ya. Kita bukan kalau bikin merchandise bisa lah, semua bisa bikin lah. Tapi kita mesti mikirkan gimana cara jualnya kan. Iya dong. Ya, gimana cara marketingnya dan semua itu terkait, ya kan. Harus ada story-nya. Ya produk-produk yang kita buat ini mungkin ini kalau kita bicara di industri bola, mungkin kita yang pertama yang create storytelling. Ya. Boleh nggak dikit storytelling yang dimaksud adalah yang pernah dilempar ke mungkin sosmed atau media? Jadi dari produk ini, kenapa sih desainnya seperti ini? Itu oke. Kenapa desainnya seperti ini? Ya kan. Kenapa warnanya dipilih warna ini? Kenapa cuttingnya ini? Semua harus ada story-nya. Karena gini, kita di dunia retail itu kita bukan jualan produk, kita jualan cerita. Kita beli sesuatu itu apa yang ceritanya tuh relate dengan kita kan? Iya. Gitu loh. Iya. Ya kan. Kita sampai buatkan kayak misalnya fantasy jersey lah untuk Persija. Kita yang pertama kali yang buat fantasy jersey. Kita buatkan ceritanya. Salah satu yang saya paling banggakan dari tim saya ya. Karena ini saya bukan kerja sendiri. Saya ini I have a design team, I have marketing team. Pada waktu kita buat sorry, mungkin bisa diluruskan. Pada waktu kita buat fantasy jersey pada waktu untuk HUT DKI. Konsepnya apa nih bikin jersey HUT DKI? Ya kan? Untuk selebrasi istilahnya komemoratif Persija untuk kotanya Jakarta. Ya. Kita sampai research sampai ke museum. Ya. Akhirnya kita buatkan jersey Jakarta itu pahlawan kita itu kalau beliau Fathahillah. Ya kan. Fathahillah merebut Sunda Kelapa dari Portugis, dinamakan Jayakarta. Gila, story ini. Nah itu story itu dulu ya. Udah dapet ya. Nah jadi dari story itu kita buatkan gimana caranya supaya itu menentukan ke jersey. Kita buatkan jersey dengan, jadi kita buat koleksi ya. Ada jersey, ada polo, ada jaket. Semuanya warna putih. Karena Fathahillah pakai baju putih kan. Ya. Warna putih. Motif-motifnya itu pakai benderanya Fathahillah dengan putih dan emas. Emas itu simbol kemenangan. Ya, kita buat dari situ kita desainnya seperti apa? Kita buatkan desainnya. Ceritanya nanti kampanye seperti apa? Jadi ceritanya nyambung semua. Disentuhnya juga pinter lagi. Sampai kita bukan kita buatkan logo itu 1527. Itu di mana tahun Fathahillah merebut Jayakarta, Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Oke. Wow. Ini marketing atau storytelling yang oke. Kenapa? Karena value creation-nya disentuhnya adalah sisi nasionalisme. History. Ya, balik lagi bisa history ya kan, bisa value dari Persija sendiri. Yaitu kita buatkan cerita yang setiap tahun berbeda. Kita ada fantasy jersey ulang tahun Persija, kita juga buat berbeda ceritanya. Yang penting semua harus ada ceritanya. Ya, why like this? Ya sama juga dengan desain jersey yang dipakai sekarang. Harus ada cerita. Saya anak Disney soalnya. Storytelling kan. Imajinator gitu kan. Gitu ya. Nah, itu sebagai tadi dia contoh sebagai how to monetize ya, sebagai entrepreneur. Tapi sebagai profesional, kita juga harus mempunyai jiwa salesman lah ya. How to sell, how to create a new market. Ya. Kalau boleh saya share sedikit pada waktu saya di Disney, ini cerita yang cukup unik soalnya saya selalu ingat. Boleh. Disney itu kan satu Disneyfy Indonesia lah, semua produk-produknya Disney. Nah, saya kepikir gimana cara Indonesianize Disney kan. Oke. Karena punya pride sendiri ya. Iya. Saya ingat pada waktu itu anak saya itu kalau kalau saya sendiri kalau suka nggak enak badan, panas dalam, minum cap kaki 3. Iya. Ya kan. Sama lah. Penyegar. Iya. Nah, kalau anak saya sakit juga sama.
kasih cap kaki 3 larutan penyegar. Tapi anak-anak kalau minum cap kaki 3 itu selalu nggak habis. Karena cuma besar kan, kaleng. Iya besar, dan kalau anak-anak, ini anak-anak ini apa nih? Umur berapa nih range-nya? Ya masih anak-anak umur 7 tahun, 8 iya, kan tahun. nggak ada rasanya juga. Iya kan, betul. Ibaratnya gitu kan. Kalau anak-anak kan pasti kan sweetie gitu kan. Nah, saya punya kepikiran, lucu juga ya kalau kita buat kaleng kecil. Oke. Ya. Of course karena saya kerja di Disney, pegawai Disney, pakai Disney dong. Saya pitch itu ke perusahaan pembuat cap kaki 3. Nah, mereka bilang, oh benar juga Pak Mokhtar ya. Kita nggak kepikiran, ya kan. Ayo kita buat, saya coba buat deh, spesial buat. Oke. Udah cari patternnya kan. Berarti kita mesti punya jiwa bisnisnya mesti jalan nih. Kita create new market. Mereka kita kasih bisnis proposal, mereka udah oke. Oke, sekarang saya ini kan di Disney Indonesia. Ini bisnis baru nih. Saya mesti minta izin dong ke Disney pusat. Ya, karena bawa IP Disney. Betul. Apalagi produk baru ya. Iya, kalau yang biasa-biasa baju lah apa kan nggak usah. Iya. Oke, gimana caranya ya? Kita propose lah ke pusat ya Amerika. Mereka nanya, larutan penyegar itu apa? Nah, coba saya jelasin juga bingung kan. Buat itu loh, panas dalam. Waduh, panas dalam cerita. Jelasin lagi gimana tuh, bener gak? Apa ya, body heaty, buat enter the wind. Fair banget ya. Tapi ya, we have to be persistent kan. Ya, saya jelasin ya. Ini cap kaki 3 ini isinya air semua lah, basically. Akhirnya oke. Yang penting bukan jamu, dia bilang kan, atau yang penting bukan dengan resep lah obat. Kita kirim sampel ke sana. Karena waktu itu kan belum ada yang gula kan, masih yang air biasa lah. Ini dengan flavor, dengan gula. Saya kirim air ke Amerika. Kirim air, sangat niat sekali Anda ya. Betul, karena mesti approval kan. Setelah 2 minggu saya dapat balasan balik dari mereka. Sorry, ini kita nggak bisa approve. Karena kadar gulanya terlalu tinggi. Disney itu sangat concern dengan nutritional guidelines. Tidak boleh banyakkan gula, tidak boleh kebanyakan sodium atau garam ya. Jadi gimana? Kita kasih formula aja. Kita kasih level sugar yang sudah di-approve oleh Disney. Kita tes lagi dong lokal dengan dites. Aduh, kagak ada rasanya. Nah, ada orang Indonesia kan ada, kita bilangnya sweet tooth ya, demen manis ya. Kalau kurang manis pasti nggak menjual, ya kan. Tapi kita coba kompromis. Oke, kita turunin kadar gulanya. Sama juga nggak di-approve juga oleh Disney. Ya, balik lagi jiwa entrepreneurship dan jiwa bisnis kita harus jalan. Kita harus ke-push terus kan. Akhirnya kita kasih solusi. Gimana kalau solusinya begini? Ini kadar gula sudah kita turunkan. Kita kasih option yang non sugar. Jadi ada option, sebagai parents ada option kan, mau kasih anak yang pakai gula apa enggak. Akhirnya di approve. Dengan solusi itu. Ngerti. Nah, singkat cerita di approve, kita produksi itu larutan penyegar pertama. Yang bukan di Indonesia aja, saya rasa di dunia. Tahu. Lah itu Anda tuh ide awalnya. Iya. Saya dengan tim lah ya. Saya nggak selalu bilang saya lah. Ngeri. Ya, jadi ya we create a new market, ya kan. Jadi balik lagi how to monetize. Ini kan IP, di sini itu kan IP kan. How to monetize and create a new market, a new product. Ya itu ya harus jalan lah kita. Ya. Pantesan saya jadi tahu sekarang kenapa namanya Mokhtar, ya kan? Mokhtar. Mustinya orang pintar. Wah. Aduh. Bapak Anda sebagai pebasket nasional, siapa namanya? Jimmy Sarman. Ini anaknya nih teman-teman. Udah merancang. Ini anaknya ini mesti pintar nih orang ini. Nggak bisa main basket sih. Jadi ya cari dagangannya. Mesti orangnya pintar nih. Mokhtar nih. Itu jadinya tuh. Tahu. Makanya ya, sejarah itulah, cerita itulah yang mengantarkan Anda sekarang dipercaya sama pemerintah Indonesia. Coba kita lihat ya. Ini ini ya. Ini yang jersey ulang tahun Jakarta. Ini waktu saya buat ini, kita sempat discuss dengan tim Persija kan. Anak bola itu demen warna hitam.
Oke. Warna hitam, ya kan. Kalau produk kita warna hitam paling laku lah. Pak Mokhtar nggak salah mau bikin jersey warna putih, nggak salah mau bikin jaket warna putih. Ya coba lihat ada jaketnya warna putih. Ya. Oh gitu? Yakin Pak Mokhtar. Saya suka warna putih loh kalau saya. Kalau misalnya ada jaket warna putih sih saya suka banget kalau begitu. Kalau anak bola mah demen warna hitam. Anak bola kan saya kan anak. Kalau memang ada warna putih mah, gue happy banget bisa pakai jaket warna putihnya yang ini. Nah, ada. Saya kan orangnya, lihat beliau ya, dibilang juga apa? Musinya orang pintar. Dilempar kode langsung datang tuh nggak? Udah bisa ngebaca kode dia. Ini versi jaketnya, ini versi jersinya. Kalau ini bukan versi Persija, ini versi Juaraga. Ini brand kita. Oke, ini versi Juaraganya ya. Cuma kok sama ininya key visual lagi apa? Berbeda. Jadi kalau kita bilang jaket putih, ini yang pertama. Ya, ini warnanya agak sedikit krem. Anyway, kalau sedikit warnanya. Jadi kalau ini jadi kita keluarkan series jersey, jaket dan polo. Ya. Jadi balik lagi, ini banyak yang kalau saya bilang kurang confident karena kenapa? Warna putih, ya kan. Tapi saya bilang sama Persija kita gini, if we don't try, we don't know kan. Oh iya. Coba let's try. Saya bilang, kalau kita coba, ini jaket, ya kan. Oh iya benar. Ya kan. Ayo kita coba, ya kan. Ternyata ini salah satu best selling produknya Persija. Sampai ini sold out. Sebentar. Saya mau ada dua aspek dulu nih. Yang pertama, anak bola kan katanya kan nggak demen warna putih. Lah kenapa Anda challenging diri Anda sendiri? We'll try. Kalau kita enggak maksudnya kenapa? Kan ada warna lain gitu loh. Balik lagi, ini ceritanya ini sesuai dengan ceritanya Fatahilanya. Oh, ya kan? Konsepnya boleh keluar dari jalur ya? Iya dong. Nice, mantap. We have to stick with the story. Konsisten, komit ya. Dan balik lagi, kita in the business we need to try. Kalau we don't try, we don't know. If we try, if it fails, we learn. Oh ya, you need to try. Tapi kalau demand-nya nggak ada, gimana? Kita balik lagi, kita harus melihat pasarnya. Ada potensi apa enggak, ya kan? Ada potensi pada waktu itu mungkin tidak besar, ya kan? Oke, measurement-nya apa? Tidak ada measurement karena belum pernah dicoba kan? Spekulatif banget itu. Sangat. Cost loh ini. Wah, sangat. It's a risky things for us to do. Tapi ya, we have to be confident. Desainnya bagus, quality bahannya bagus, ceritanya bagus. Let's go. Oh, pakai nama Fatahila juga ya. Iya, kenapa nggak berani ya? Iya. Dan ya ini kalau boleh dibilang it's the best collection yang kita punya. Oke. Nah, apa namanya? Ya ini business risk comes always with reward kan. Ya. Nah, setelah itu kebetulan Persija sebagai klub pun sangat sportif. Sportif berarti if you confident, let's try together. Itu terus terang partner yang susah dicari. Iya. Ya kan. Dan mereka sangat suportif. Dan jujur ya tanpa mengurangi rasa hormat untuk klub-klub yang lainnya dan tanpa mengecilkan ya, Persija kan bisa dibilang ya top of mind lah untuk di benak, untuk di rank dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dia mau kooperatif kayak gitu kan. Ya artinya gini, nggak semua ya, tapi kita ngomongnya adalah secara common. Mau klub, mau sesuatu, mau brand, mau IP, kalau memang posisinya udah di atas, biasanya kan nggak bisa diganggu tuh ruang geraknya tuh. Ya gue lebih paham, gue lebih jago, gue lebih value. Nah itu. Ini mungkin ya dalam kita bermitra dengan partnernya, ini yang kita harus cari. Banyak loh yang mengajak kita berpartneran, tapi visi dan misinya itu berbeda. Ya itu makanya. Ya, Persija ini bukannya mereka terserah mau buat apa, enggak juga. Mereka juga ikut. Kita sangat value feedback dari mereka juga. Jadi kita duduk bareng, kita selalu discuss, tapi keputusan terakhir dari tim juara kalian lebih berpengalaman. That's why kita berpartner.
kita serahkan ke kalian. Berarti gitu. Ilmu pitching Anda berbahaya nih. Anda harus bocorkan tuh gimana? Anda pakai jampe-jampe apa tuh? Enggak lah. Kita terus terang kita masih dalam proses. Kita perusahaan masih muda, brand sangat muda sekali. Kita terus masih banyak harus belajar. Dan kita belajar the best yang kita belajar itu dari fans. Ya. Kita dengar nih, kita ada sosial media kan sering ya, kita open lah ya. Dari sosial media juga banyak komen. Fans ya kan harus begini. Coba lihat sosial media saya, semua komen DM itu semua saya reply satu persatu. Wow. Saya reply karena saya mau belajar dari mereka. Selama komennya ini ya ada yang komennya nggak sopan, itu saya nggak reply. Tapi komen-komen itu semua feedback itu saya tampung dan saya reply satu persatu. Karena saya mau belajar dari mereka. Justru memang ini real business. Kenapa? Karena kita nggak subjektif, satu, dan yang kedua memang bisnis kan customer behavior gitu loh. Iya kan kita harus tahu perilakunya dia kayak gimana. Betul. Kan market dulu yang dibutuhkan karena demand-nya di situ kan. Betul. Kita kan supplier gitu loh. Dan kita diskusi. Kalau Anda ya produk kita tidak perfect. Kita masih banyak harus kita pelajari. Ada case kita patch kita copot dan sebagainya. Kita belajar dari situ. Dan kita terima masukan. Kalau memang kita perlu improvement, kita terima. Ya kan. I see. Ya, kalau ada barang kita nggak bagus, kita juga harus komit. Kalau barang kita nggak bagus, kalau kalian tidak puas, saya tuker. Ada yang rusak dan waktu periode itu saya tuker barang asli. Kita bilangnya, saya selalu bilang bukan consumer, tapi fans base business. Iya. Ya kan. Pokoknya semua DM, semua komen saya reply. Orang sampai nanya status pengiriman, saya juga reply kok ke mereka. Oke. Nah, termasuk ini juga ya sangat diperhatikan ya. Ini kita coba buka ya teman-teman ya. Termasuk yang ini pun juga treatmentnya sama. Sama dong. Sama ya. Tapi ini edisi apa ya by the way? Kenapa? Ini edisi apa ya? Ini edisi Garuda, edisi 1945. Oh ini. Ya. Tuh, saya coba dulu ya. Silakan. Semoga cocok. Iya kan value saya kan juga mau naik. Semoga cocok dari segi apa nih? Kalau dari segi kualitas insya Allah cocok. Kalau dari segi ukuran sorry. Dari yang dulu bukan dari yang sekarang. Asik, sok banget. Mentang-mentang lagi semangat diet. Udah bosan juga cheating mulu ntar. Top nih 25 kilo ya. Iya, alhamdulillah. Hampir cepet tadi mas waktu itu. Berat saya. Coba ya. Silakan. Boleh. Ini biasanya outer ya udah gitu aja. Nyambung gak sih sama ini ya warnanya? Nyambung banget. Merah putih ini. Sri Mulat. Maksudnya di sini. Nah, gitu dong. Oh, nih ntar. Nih ya teman-teman deh. Gue tuh anaknya tuh juaraga banget tau nggak? Ya, lokasi di mana juaraga kalau boleh tahu? Kita ada toko di FX, ya Sudirman. Salah. Padahal dia yang punya, dia nggak tahu lokasi di mana. Bingung gue sama orang-orang gini. Masa ada yang punya, tapi Anda nggak tahu lokasi di mana? Salah Pak. Saya kasih tahu nih, juaraga lokasi di mana coba? Di mana coba? Di sini. Di hati Pak. Asik. Tolong saya aja ngomong nih. Tolong kirim satu lagi. Nah. Ini berapa? 2 XL? Enggak, ini 2 XL, 2 XL. 3 XL salah ya. Enggak 2 XL. Ketampanan saya udah naik sekitar 17% belum? Gimana? Saya nggak bisa ngaca, ada kaca nggak sih? Tolong besok ada ruangan ada kacanya dong. Nah, asik ya. Ini nih baru nih. Gimana Pak Erik? Cakep nggak? Gimana? Arhan? Lihat, udah kayak Arhan belum? Lihat tuh. Bentar. Oh, nggak ada Azizahnya. Kayak kan kemarin Arhan ngegolin ada Azizahnya, ya kan? Kalau gua Azari. Bukan Aziza. Nah, ini termasuk ini juga treatmentnya sama. Bahannya kok ini banget ya, dingin ya? Ya, ini balik lagi kita sangat concern dengan bahan kenyamanan sih. Maksudnya gini, Mas. Ya oke lah, saya nggak mau nyebut brand. Saya pernah beli juga yang kayak begini-begini. Jadi kayak panas gitu apa gimana ya? Padahal kayaknya sesama kayaknya loh ya. Dari segi bahan. Cuma pasti dalam ini kalau dingin jadi anget, kalau panas jadi dingin. Nah kan ada on off ya. Nggak, gimana caranya kalau bisa begitu? Bahan lah. Sekarang teknologi bahan. Jadi gini, kita selalu duduk dengan tim R&D. Iya. Ya.
the latest material apa sih? Oke. Kita coba kita tes. Tidak selalu berhasil, ya kan? Kita harus buat mock-up, ternyata jadinya kok kayak begini, kayak horden gitu kan. Sering juga begitu ya. Tapi kita terus cobalah ya, dan kita selalu kalau bisa keep up with the trend. Latest material apa, latest cutting seperti apa, latest colornya seperti apa. Ngeri ya. Ada produk-produk lainnya nggak dari Juaraga? Boleh dong? Lihat dong. Kebetulan kita juga partnernya untuk Runspic dan Runspic sama Satria Muda. Anak basket kan harus Satria Muda. Saya juga anak basket. Ini waktu zaman-zaman Aspak Tex Mako atau yang mana nih? Dulu kan ada Aspak, Satria Muda gitu ya. Ya, ini kita baru menjadi partnernya SM ini masuk season kedua. Ya. Season sebelumnya ini saya nggak mau sebutkan brand, tapi season sebelumnya itu dari pihak Satria Muda kurang oke. Gitu. Balik lagi mereka hanya buat jersey. Satria Muda ingin mencari merchandise partner lah, ya. Nah, maka dari itu kita coba buat yang baik, ya kan. Kita juga banyak buat terobosan. Lucu lagi. Packagingnya ada lapangan basketnya. Ih lucu amat. Iya bener. Ini kan. Begitu dibuka, ini Satria Muda. Begitu dibuka, set tuh ada ring basket Champions. Terus ada ya lapangan basket ini setengah lapangan ya. Dibuka lagi, ini satu lapangan. Tuh. Ini ide siapa? Anda juga ya? Tim lah. Saya nggak buat pikiran saya. Ini tim effort. Everything work as a team. It's not my creation. Usah aja. Tapi kan Anda approvernya kan pasti kan. Anda juga. Ini. Ya. Ini salah satunya jersey yang waktu pas kita mulai dengan patchnya standar NBA. Ya, jadi kita balik lagi, kita buat inovasi, kita buat yang terbaik. Dan kalau kita ini saya buka boleh ya? Silakan. Iya, ini nggak apa-apa kok. Tanya Dimas, saya kan oversize man banget kan, baju-baju saya oversize. Jadi saya tadi kepikiran juga nggak perlu repot-repot ngirimin yang lebih kecil. Nggak serius karena saya suka yang begitu. Ini baju Satria Muda yang sekarang memang begini. Betul. Ini 2 season. Karena ketentuan IBL desain harus sama. Gila, premium season depan banget. Beda. Premium banget loh. Thank you. Sama-sama. Ya, tapi balik lagi ini memang kalau kita lakukan dengan serius, dengan baik, penjualan merchandise Satria Muda itu di tahun pertama kita kerjakan itu 5 kalinya sebelum dibanding dengan brand sebelumnya. Pre-pandemic. Ya. Ya balik lagi kita bukan hanya jersey, tapi kita kan ada merchandise lainnya. Ini mahal loh. Enggak, maksudnya nggak tahu kalau dari segi harga ya. Tapi saya kan suka mencari-cari jersey yang maaf banget ya, kayak murahan-murahan kelas bawah gitu. Tapi ya nggak malu-maluin lah. Iya, bener. Oh dia mau Tokped ya? Itu sponsor IBL. Oh IBL-nya bukan Satria Mudanya. Bukan Satria Mudanya. Ya. Kebetulan season depan Satria Muda anniversary 30 tahun. Ya udah lama dia memang. Ya, nah kita ngeluarin series yang spesial lah untuk mereka untuk 30 tahunnya. Iya, ini kalau baju ini biasanya dipakai yang lebih banyak suara ceweknya dibanding suara cowok kan. Gitu kan. Anak bola tuh suara cowoknya tuh ayo gitu kan. Kalau ini maksudnya anak basket tuh begitu tuh. Tuh. Nah, makanya kenapa itu alasan saya malas nonton basket tau gak? Bukan saya yang dipanggil. Masih abas-abas yang di lapangan tuh yang dipanggil-panggilin tuh. Oke, nah ini yang satu lagi tadi Rans. Coba deh buka deh yang Rans yang ini kan. Yang kemarin ada Raffi juga yang bajunya warna hitam-hitam. Yang ini. Ini warna apa? Kebetulan ini kita yang dipakai ini bukan merchandise kita. Ini baru launching. Enggak, ini yang jaket ini. Jaket bukan ini, juga. Jaket ini jaket U20 kebetulan. Ya, kita pas waktu itu baru ditunjuk menjadi partner FIFA untuk U20. U20 ya. Ya, sayang sekali eventnya di cancel. Ya, qadarullah lah. Ya. Tapi insya Allah U17 kan gas ya. Ini lucu banget sekarang yang ini pinky gitu ya. Ya ini balik lagi kita sesuaikan dengan
warnanya masing-masing klub. Iya, betul. Dan ini merchandise di IBL satunya pakai box. Yang lainnya nggak ada boxnya. Emang ya? Ya, kita harus appreciate inilah ya, presentation juga ya. Anda memang inovator memang nih. Nah ini lucu ya. Pink, ungu. Iya nggak ya? Ini memang pakai visualnya dia ya, warnanya kayak gini ya. Betul. Si Rans ini ya. Ya. Ranspik. Punya Raffi berarti ya? Raffi dan teman-teman, betul. Iya. Tuh, ada nggak nih? Ini gue lepas 5 juta deh, mau nggak? Nggak, tapi serius, ini harganya berapa sih? Ada di situ harganya. Oh iya. 499 untuk kategori. Kalau tadi baju Persija kan katanya sekarang value-nya dinaikin dan makanya lebih mahal. Kalau ini dibanding sama sebelumnya? Kalau ini harganya sama, nggak beda jauh. Oh sama ya? Ini malah kalau dari klub Pak Mokhtar jualnya murah banget gitu loh. Nah, kenapa nggak dinaikin? Ya, saya rasa balik lagi ini penentuan harga ini kan sangat sensitif. Kita punya formulanya lah. Iya. Tim juga punya formulanya. Saya percayakan ke tim aja, ya kan. Mereka harus tahu lah pangsa pasar seperti apa, harganya berapa. Kalau misalnya mau digas lebih mahal, silakan. Kalau memang sudah dianalisa oleh tim. Ya. Tapi nyatanya kesepakatannya segitu ya? Ya. Kesepakatan segitu. Boleh coba dong buka dong teman-teman Juaraga dong sosial medianya. Saya mau intip-intip nih. Oh yang ini juga ya, yang Kui Entertainment kemarin. Ya. Media Clash. Ya ini event ketiga yang kita menjadi partner untuk Media Clash. Iya kan, Raffi. Ini waktu itu bulu tangkisnya Raffi Gading lawan. Ini ya, bener gak sih? Saya agak lupa, bener kan? Ya, jadi L sama Farel ya. Betul. Ya. Tuh, oke. Nah, sebagai perannya Juaraga sama? Kita sama. Kita merchandise partnernya mereka. Ya. Oh, banyak juga ya. Kalau gini kan Anda kan cost ya? Apa gimana sih? Apa dia bayar? Gimana sih? Ya ini marketing cost kita, kerjasama lah. Ya, kita kita cukup ini ya sangat grateful lah bisa dipercaya untuk menjadi partnernya. Ini kan yang masuk juga banyak, apalagi dari brand-brand luar. Iya. Jadi ini semua desain juga kita custom, kita buat untuk event ini, ya kan. Kita bisa jualan merchandise juga di sana. Ya. Ini marketing plan kita lah, marketing program kita. Nah itu dia tuh. Tapi ini apakah karena fenomenal sportainment lagi naik demand-nya, ya kan? Gorengannya lagi asik, banyak orang tuh pengen ngeliat sisi lain dari si artis nih kalau main gimana sih, kalau ngeliat atlet mainnya ya udah gitu atlet gitu ya. Nggak heran gitu, memang jago. Tapi kalau sekarang kan sportainment kan era-eranya tahun ini kan seperti itu kan. Nah, cuma pertanyaan saya gini, ketika momentum ini redup, bagaimana kawan-kawan kita ini tips and tricks secara general ya, karena Mas Mokhtar ini kan pelaku bisnis ya, terutama di apparel atau mungkin sportwear atau activewear gitu kali ya. Apa solusinya ya? Artinya untuk mempertahankan brand ini, jadi nggak ya kalau saya harus misalnya bilang contoh kata kasarnya adalah mungkin pengusaha-pengusaha sekarang terlibat dalam atau apparel terlibat dalam sport ini ya jangan-jangan cuma nebeng pas lagi hype-hype-nya aja sih. Ya. Nah itu poinnya. Balik lagi this is sports ya kan, aktif ya kan. Tapi kita kan juga bukan hanya pure sports atau performance base. Kita ini based on lifestyle. Oke. Salah satu bagian dari lifestyle itu pasti dengan artis, ya, atau what we call KOL lah, basically. Ya. Kita harus tap in ke sana. Tapi jangan dilupa atletnya juga jangan dilupa, ya kan. Kita juga selain artis, kita juga bekerja sama dengan real athlete. Ya, salah satunya kita mungkin yang sekarang yang kita lagi kerjasamakan itu dengan Mario Wisang. Ya, Mario Wisang sebagai seorang legend, ya kan. Ini hura-huranya lah, funnya lah. Tapi Mario tuh sebagai seorang atlet itu kan dedikasinya, ya kan, hardworkingnya, ya kan. Itu juga harus kita apresiasi dan itu yang kita angkat, ya kan. How he become a legend dan bagaimana dia dengan segudang pengalamannya dia bisa diturunkan ke next generation, ya kan. Dan dia, ya, saya sangat apresiasi dengan Mario karena dia
sebagai coach yang sekarang di Texas gitu ya, mau basket Indonesia itu maju. Ya kan. Kita harus support itu. Ya, kita buatkan koleksi khusus untuk Mario, ya kan. Nah, itu balik lagi dengan atlet. Kita ada kerjasama dengan Ziggy juga sebagai atlet karate misalnya. Ya, kita support dia juga, ya kan. Dan banyak atlet yang saya mau dong yang berprestasi dan mungkin prestasinya belum sampai di sana. Kita harus support itu. Ya, karena is a sports business. Kita harus appreciate atlet juga. Ini kalau nggak tahu nih versi saya ya, karena saya belajar branding juga. Kalau Nike tahu, sepertinya ketar-ketir. Tapi ini maksudnya kabar gembira buat teman-teman Juaraga gitu. Kenapa? Karena kan visi misinya Nike itu sendiri yang saya pahamin gitu ya, yaitu ya pengen mungkin memuliakan atlet. Semua orang berhak jadi atlet dan seterusnya lah kayak gitu-gitu ya. Artinya itu kan campaign yang sukses banget. Sampai Steve Jobs juga mengakui marketingnya Nike gitu ya. Kalau tadi kayak begini polanya, ya artinya kan kita bisa juara sesuai dengan namanya ya. Brand yang memang juara di lokal kita gitu loh. Jadi ya maaf ya, bukan lagi brand asing yang masuk ke dalam, udah pakai pekerja kita. Ya tadi Anda bilang yang bangga made in Indonesia, bangga buatan Indonesia. Betul, ada dari narasi itu iya ada benarnya. Tapi kalau dibuat di sini dan brand luar ya, ada nggak sih sisi bangganya yang kayak bangga nggak ya? Kan kita cuma jadi buruh ya. Kasarnya gitu kan. Ya, kita jangan jadi tukang jahit lah. Ya. Kita harus menjadi brand owner lah. Ya, kita harus bangga di situ ya. Ya. Kalau ditanya impian juara apa sih? Iya. Saya ingin menjadi saya ingin juara ini menjadi brand lokal yang dibanggakan, yang bisa merepresent Indonesia di mancanegara. Ya contohnya kita bisalah kalau timnas kita pakai brand Juaraga gitu loh. Atau brand lokal lah. Ya nggak perlu kita juga ngapain. Yang penting kalau kita bertanding di luar, ya kan, kita bangga punya brand sendiri. Mantap. Ya kan? Apalagi kalau orang luar pakai brand kita. Makin lagi ya kan? Itu kan lebih bangga lagi. Iya. Ya kan? Itu mah bisa dibilang bikin orang luar atau orang bule ngelihat bahwa justru dia jadi kepengen nungguin kapan ya juara bikin giveaway. Jadi begitu. Karena gimana cara dapetin produknya ya kan? Jadi berpikir bahwa kalau sampai bikin orang luar merasa bahwa dia ngantri-ngantri giveaway karena memang value dari si produk itu luar biasa. Nyatanya itu berarti udah sukses banget tuh, insya Allah Juaraga. Ini ya kita kan? Balik lagi kita masih perlu banyak belajar. Ya, saya bangga sekali kita punya brand seperti ini. Saya kalau mention brand nggak apa-apa ya. Iya, silakan. Sebagai misalnya seperti brand Eiger misalnya, bisa buka toko di Swiss. Wah, itu kan kebanggaan sendiri. Iya kan. Ya semoga satu hari Juaraga bisa belajar banyak dari brand-brand Eiger, atau buka juga nanti di sana, buka di luar, ya kan. Amin. Bangga lah kita kalau orang luar bisa, nih saya pakai brand Juara, nih brand Indonesia, gitu kan. Sama halnya dengan tadi udah saya singgung masalah giveaway, bangga juga kali kalau teman-teman semua kali ya. Kalau sekarang udah bisa dapetin produk gitu ya tentunya dengan menangkan giveaway yang akan dibikin atau mungkin diselenggarakan sama Juaraga teman-teman, yang tentunya ada Mas Mokhtar sendiri di sini. Nah, ini ada kesempatan 3 orang aja kali ini ya yang nantinya bisa mendapatkan hadiah atau giveaway untuk 3 orang pertama yang menjawab dengan benar. Kalau teman-teman pastikan tadi nonton dari awal, ini jawabannya, pertanyaannya itu nggak jauh-jauh dari apa yang kita obrolkan. Makanya kalau nonton jangan di skip gitu, amatin. Karena jangan-jangan kalau Anda nontonnya secara hikmat apa segala macam, ternyata tahu inti obrolannya apa dan bisa menjawab. Pas lagi ada giveaway, cakep. Ya, ini ya. Nah, ini, ya. Gimana? Nah, apa nih? Sebentar. Nah, jadi, ini pertanyaan nih ya. Nah, ini pertanyaannya, silakan Mas Mokhtar dong. Yang ituin dong. Nah, pertanyaannya. Nah, ini keren. Ini ada 3 ya berarti ya. 3 orang, 1 orang mendapatkan 1. Ini bilangnya apa? Jersey, baju. Ini koleksi Juaraga yang lebih ke lifestyle. Ini ya. Jadi asik, keren. Asik lah ini. Ya, ada warnanya. Ini ngomongnya biru dongker ya. Marun.
Ini putihnya. Mantap. Jadi pertanyaannya, nilainya oke loh, harganya lumayan loh. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan cuma satu sih. Terus gimana dong? Ada, tapi jawabannya ada 3. Ya. Pertanyaannya cuma satu, jawabannya ada 3. Buat 3 orang. Buat 3 orang. Boleh. Berarti nanti gini aja teman-teman. Siap-siap ya. Gunakan gadget Anda dengan cepat. Kita akan pilih tercepat dan tertepat. Percuma lo cepat tapi nggak tepat. Ingat ya, tercepat dan tertepat. Contoh, misalnya ada urutannya adalah 10 orang jawab. Brek gitu. Tapi nyatanya yang tepat itu yang jawab pertama udah pasti. Jawab kedua apalagi. Terus tiba-tiba 3, 4, 5, 6, 7-nya salah. Yang 8 ini menang ketiga. Gitu ya. Karena harus tepat dong. Oke, sip. Kita mulai. Kita mulai ya. Siap ya. 3 klub olahraga Indonesia yang saat ini aparel dan lisensi merchandise resminya dipegang oleh juara apa aja? Komen di bawah. Ayo komen. Nanti kita akan pilih dari tim kasih solusi. Akan kita lihat mana yang tercepat dan tertepat. Ingat ya 3 ya. Nanti bantu cek ya. Pokoknya ya mudah-mudahan sih 3 teratas itu memang dia cepat dan tepat. Udah pasti. Top 3 itu. Jadi ya nanti dia kita hubungin ya. Jadi gunakan akunnya cepet-cepetan. Nanti gimana? Ntar dihubungin aja sama tim kasih solusi bahwa dia menang ya. Selamat teman-teman ya buat yang menang nih. Ini ada 3 persembahan dari juara. Tuh dia tuh ya. Ada warna putih, biru dongker, maroon. Nanti akan dikirim. Dikirimnya dari kasih solusi. Suruh ngambil sini aja kali ya. Apa kita kirim? Ya kalau lo mau kesini boleh foto sama saya. Siapa lu Der? Yang ngasih hadiah beliau foto sama gue. Boleh lo mau ngambil, lu janjiannya sama tim kita gitu kali ya. Siap, simpen lagi nih. Atau mungkin tim juara nanti akan nilai juga, terserah mau kirimnya kayak gimana, koordinasi aja. Yang penting kalau dia menang berarti dia punya hak untuk bajunya juara yang ini. Oke. Silakan. Nah ini mungkin nanti diposting juga aja. Informasi lebih lanjut ada di deskripsi di bawah teman-teman. Nextnya akan ada bocoran apa lagi Mas Mokhtar? Nextnya next pasti U17. U17 ya, fokus di situ. Kita ya? sangat fokus di sana. Arhan main dong ya? Arhan main gak sih? U17? Enggak, ini Arhan sumuran saya. 23. Sumuran saya berarti ya. Sekitar puluhan tahun yang lalu. Sumuran saya sih. Berapa puluh tahun lalu juga sama ya. Oke. Ya, gimana kita U17? U17 karena U20 di cancel. Ya sangat sayang lah ya, karena ini kesempatan kita. Tapi balik lagi kita diberikan suatu kesempatan yang sangat-sangat luar biasa oleh FIFA. Sekali lagi berkat juga dengan itu dia usaha dari ketum PSSI yang terus ya ngelobi ya. Keren Pak Erik ya. Dan kita harus support dan kita harus sukseskan ini. Ini levelnya Piala Dunia. Ya, kita mungkin once in a lifetime opportunity ya untuk bisa jadi host Piala Dunia, dan kita harus tunjukkan kalau kita bisa bukan dari penyelenggaraan tapi sampai ke merchandise. Kita sangat grateful, sangat bangga bisa ditunjuk oleh FIFA, dan kita harus menggunakan kesempatan ini yang sebaik-baiknya. Wah mantep. Ya saya nggak heran kalau atau mungkin insya Allah tepat lah kalau milih juara ya. Kenapa? Karena memang dari tadi obrolannya memang sangat concern banget dari segi quality dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan amanah ini bisa dijalankan dengan lancar. Mohon tidak dukungannya. ada hambatan. Amin. U17 siap. Coba kita cek sosial medianya, informasi lebih lanjut. Kalau pengen tahu produk-produknya Juaraga, teman-teman bisa langsung masuk ke Instagram ya, @juaraga.id. Nah ke bawah aja itu ada ya macam-macam lah ya di sini ya. Nah atau mungkin ada link ngarahnya kemana link tersebut? Mungkin atau mau order di mana sih? Order di sini. Kalau mau order bisa ke juaraga.id. Lewat web ya. Di marketplace ada nggak? Ada marketplace ada di ya? Semua marketplace kita ada, di Shopee, Tokopedia semua ada. Ada. Ini pun juga semua ada di marketplace. Termasuk TikTok. Ya. Ada official shopnya atau? Ada dong. Oh keren. Cek aja teman-teman ya juaraga.id. Nah, oke. Kita tunggu lagi nanti ada sportainment. Mungkin bikin dong penyelenggaraan podcaster. Boleh. Iya, kayak olahraga apa kayak, ya kan takraw kayak atau apa. Takraw, tolak peluru kayak apa, lompat jauh kayak, bikin yang begitu. Karambol nanti. Karambol, bener. Iya, bedaknya pakai bedak skincare istri-istri kita. Bener. Biar dia ngamuk. Kita kasih solusi.